guys. Halo guys. Apa kabar guys? Mana poninya? Apa gak kelihatan ya? Apa gak kelihatan? Terima kasih Kadang Dikduk dan jadi itu buat action-nya. Terima kasih Kadang Dikduk dan jadi itu buat action-nya. Terima kasih Kadares. Ngakak tiap-tiap poni. Karena poni aku lagi gak ngelawak, sumpah. Kalian gimana guys hari ini? Terima kasih Kak Fadil. Aku hari ini happy banget karena aku jalan-jalan. Nggak sih, nggak happy juga sih. Happy sih. Happy tiap harinya. Terus aku tau gak sih pas jalan-jalan aku kayak melihat banyak banget anak kecil. Terus aku dari jauh kayak liatin, lucu banget. Terus katanya ya kalau misalnya anak kecil kalau bisa nyamperin itu kan berarti kayak anak kecil tuh bisa membaca pribadi seseorang gitu kan. Nah dulu aku tuh kayak rasanya tuh banyak anak kecil yang menghampiri gitu kalau dulu. Tapi gak tau kenapa kalau sekarang kayak anak kecil tuh gak ada yang nyamperin. Atau sekarang kayak pribadinya sudah berubah gitu ya. Padahal dulu tuh aku kayak disamperin gitu loh. Kalau sekarang udah enggak. Kenapa gitu ya? Padahal kayak aku masih sama seperti dahulu. Serem. Terima kasih ke Akbar buat pestanya. Kelihatan jahat. Tapi itu benar sumpah. Karena aku kan ini kan kayak pengen ngeliat gitu, aku pengen ngetes tuh, aku liatin anak kecilnya bakal nyamperin apa enggak. Tapi ternyata anak kecil gak nyamperin, sumpah. Lihat aja enggak. Sumpah kesel. Punya orang negatif. Gimana ada sih. Sumpah aku kayak kecewa gitu. Kayak aku pikir tuh dia anak kecil ya mau nyamperin datang. Ya sudah. Mana ntar monitor. Aku ada buat tau sumpah sama Ekin pas Sonic. Tapi belum di post. Karena itu kayak badan tuh mendadak gitu kan. Terus kayak alay ya gitu. Aku kayak ngeliat kayak alay banget gitu. Terus dia belum di post. Pokoknya aku bisa berantakan sumpah. Aku kayak kesel banget. Gak apa-apa jangan tuh. Enggak, tapi yang gini tuh kayak bukan kayak biasanya, ngerti gak sih? Kayak beda gitu deh. Terus aku merasa kayak alay. Alay banget. Make upin Ekin sumpah sebenarnya mau banget tapi kayak belum sempet kan. Pokoknya udah banyak nih yang ngantri. Terus tau gak sih, aku sama Ekin suka banget nontonin Awits. Kita kemarin lagi kegiatan kan. Terus kayak kita lagi gak ngapa-ngapain tuh. Terima kasih ke Farel. Kita lagi gak ngapa-ngapain. Terus kayak tau gak sih, kita tuh bosan
Terus tau gak kita tuh ngapain? Kita nonton Awit sama kita nonton kayak semua vlog-vlog ya. Sumpah suka banget. Kita kayak oh yang episode ini om udah pernah, yang ini udah biasa nonton, udah bosan, yang lain gitu. Jadi lapar gak? Tapi aku suka banget tau. Gak, ada sih. Terima kasih ke Syabib dikit potensinya. Gak jadi lapar, tapi kayak lapar sih, sumpah. Aku langsung kayak terima kasih Kak David. Aku langsung kayak mau lagi gitu. Aku udah makan guys, aku tadi sudah mau makan ayam panggang. Nyapa sih aku pernah cerita di PM, ayam panggang kuah. Terus aku makan itu lagi karena aku lagi kayak suka gitu. Selain obses sama donat, aku lagi suka sama itu. Kentang lagi. Iya tahu. Terima kasih Kak Akbar. Virginya. Iya tahu. Aku lagi suka banget kentang. Aku 2 hari berturut-turut memakan kentang. Berarti tapi aku emang dari dulu suka kentang sih. Cuman kayak gak tau. Terima kasih Kak Rizik. Kentang goreng atau kentang rebus? Gak tau lagi, kentang goreng sih kayaknya. Iya, kentang goreng. French fries. Tumben tadi ngopi. Ya kan, sebenarnya kayak gak tahu sih, tapi kayak aku lagi pengen aja gitu. Karena aku melihat menunya tuh kayak belum pernah aku cobain, terus jadi aku kayak pengen. Tapi biasanya aku juga minum, cuman jarang-jarang, gak tiap hari gitu. Selamat malam, Jenny yang cantik dan gemes. Emang iya? Oh, cantik dan gemes. Kirain gara-gara udah 16. Enggak. Emang sebelum 16 juga. Kata Kanina, kalau ketawa berisik. Emang iya, ketawa itu naturally, gak bisa tiba-tiba harus disuruh ketawa. Emang iya ya, aku kalau ketawa berisik. Perasaan kayak aku kalau istilah ketawa tuh kayak kalem gitu. Emang berisik ya? Tapi iya sih kadang-kadang. Tapi gak tau ya. Aku tuh pas itu pernah dibilang, aku kan lagi mau bisik-bisik. Terus terus aku dibilang bisik-bisiknya tuh kenceng banget. Padahal kayak aku tuh di pendengaran aku tuh bisik-bisiknya tuh biasa aja dan kayak beneran bisik-bisik gitu. Tapi ternyata katanya aku bisik-bisiknya tuh gak kayak bisik-bisik, kayak beneran ngomong gitu, kenceng banget. Tapi kayak di pendengaran aku tuh udah kecil banget, tapi katanya kenceng banget gitu. Coba sekarang bisik-bisik, gak bisa. Bisik-bisik tuh kalau ada gosip. Gak suka bergosip. Gak suka bergosip. Aku bisik-bisik kalau bisa ada yang tidur. Tuh, kalau ada yang tidur bisik-bisik. Padahal sering. Padahal enggak tau. Aku jarang kayaknya. Pas itu aja kamu bilang gak mau ponian.
mah bukan gosip gak sih? Ya itu kan mungkin emang kan memiliki rencananya masing-masing ya. Nah mungkin pas itu emang belum ini, tiba kasih Kavina, pas itu belum kepikiran, nah gitu. Habis ini gebrakan rambutnya bodokan. Nah kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Terus kalau besok kepikiran hilangin poni gimana? Nah bisa jadi. Kita gak ada yang tahu guys. Kita gak ada yang tahu hari esok. Kita bahkan gak ada yang tahu sejam kemudian. Sejam ke depan maksudnya. Gak ada yang tahu 5 jam kemudian. Kita gak ada yang tahu 6 jam kemudian. Kamu mau manjangin rambut atau kamu mau potong pendek? Manjangin. Sumpah, belum tercapai guys, belum tercapai manjanginnya. Udah panjang segitu? Enggak, sumpah, ini kurang panjang. Aku ingat banget nih, pas aku Sonichi pajama drive, itu rambut aku panjang kan. Nah itu bagus banget sumpah. Kayak pengen banget sepanjang itu. Ya kan, panjang kan. Nuansa pinknya, ya kan, kayak isu kira-kira gak suka banget warna pink, gemes. Terus pas itu kita pakai pink. Ini masih ceritanya vibe-nya masih nyambung. Udah gak sabar Vici Buldep, ya kan? Sumpah gak sabar juga. Kayak udah kangen banget gak sih? Terus tau gak sih, kan hari ini tuh Rili kan dia video call kan. Terus dia ngechat aku. Dia ngechat, abis itu dia hapus chatnya. Terus aku kan kayak, kenapa nih, ada apa nih? Aku lagi gak mau megang handphone nih, aku gak tahu ada apa. Terus dia kayak gak jadi, aku lupa, gak bisa VC gitu. Karena kan biasanya kan kita selalu memiliki ritual untuk video call dulu kan sebelum mulai. Kayak gak ada sih, jadi kayak get ready bareng gitu kan. Nah dia tuh lupa kalau misalnya aku tuh gak ada jadwalnya sama dia kan, jadi jadwalnya beda. Terus dia tuh kayak, ya lupa gak bisa jadi VC gitu. Terus dia VC aku kan beneran. Aku gak jawab, aku tolak karena aku lagi di luar, jadi gak bisa. Kok warnanya gak berubah habis di chat Rili? Ih, maksudnya kamu chat gak abis di reject? Abis di reject? Terima kasih ke Akbar buat pestanya. Kayaknya aku yang nge-reject deh, bukan di reject. Karena aku gak bisa, aku lagi di luar, aku enggak, sumpah bukan di ND, aku melihat notifnya. Terus tau gak sih guys, sekarang dia kalau nelfon aku udah ada muka aku gemes. Kebalik, kalau aku nelfon dia tuh baru ada muka aku gemes. Dia kembali ngetes kan, dia kayak jam coba telepon. Terus pas aku telepon dia biasa aja tuh notifnya. Terus dia kayak, kok biasa aja, padahal dia udah ubah kan. Terus ternyata dicoba lagi, ternyata bisa. Terus mana pas itu
pas itu kayak foto yang dia pilih itu jelek banget, sumpah gak suka. Pas itu pas itu kita lagi enggak ngantri, kita lagi nunggu, terus kita duduk, terus itu kayak jelek banget deh, dia kayak angle itu gak banget, jadi jelek. Terima kasih Kak Firman. Yang mana emang fotonya? Dia kayaknya nggak pernah post deh, hanya di galeri really. Iya. Tapi aku juga ini sih banyak foto dia. Terima kasih Kak Rakyat. Banyak foto dia, karena pas itu aku lagi menemani dia gitu kan, terus aku kan kayak anaknya suka foto-foto gitu, maksudnya suka paparazzi. Terus aku foto dia, ada yang bagus, ada yang gemes, ada yang rate-nya kayak 100/100. Terus aku tunjukin ke dia, terus dia kayak sepertinya dia bangga. Karena aku selalu kayak misalnya kalau bawa foto, aku tuh selalu menawarkan diri gitu kan. Aku kayak menawarkan diri gitu, kayak aku bilang sini aja aku yang fotoin. Terus pas lihat hasilnya kayak kok gak sebagus itu ya. Kayaknya gak sejago itu, perlu diasah lagi. Iya, inisiatif bener. Karena aku suka gitu kan, aku suka kalau motoin ya, karena aku kayak ih lucu gitu kan, moto-moto set. Tapi pas lihat hasilnya tuh kayak ternyata aku gak sejago itu, teman-teman. Ya udah, gak apa-apa. Terima kasih Kak Alvin dalam pestanya. Nggak pro. Tapi yang lain suka tau kalau difotoin sama Jemima. Tergantung sih. Tergantung orangnya. Gak sih. Mereka bilangnya suka tapi pas lihat hasilnya gak suka. Mereka bilangnya suka tapi pas lihat hasilnya kayak kamu bisa gak gitu nyuruh yang lain. Terima kasih Kak Tela. Kayaknya mungkin dia kayak kayaknya Jemima jago nih, terus pas udah lihat hasilnya kayak kok gini hasilnya, ya udahlah nyuruh yang lain aja. Siapa yang suka foto aku? Ekin kayaknya. Kayaknya Ekin. Gak tau sih, kalau Rili katanya dia suka, tapi dia nggak post, sumpah. Katanya suka tapi nggak di post, berarti itu tanda dia nggak suka. Dia merasa kayak jelek, nggak jadi di post gitu. Iya kan, berarti itu nggak suka, berarti dia nggak suka. Lupa kali, nggak mungkin sumpah. Terus aku pas itu kan ada foto yang banyak banget ya. Terus kayak aku lihat kok yang fotoan hasil foto aku nggak ada di post ya sama dia. Terus bilang, ada aku post di X gitu. Emang iya. Oke, emang iya. Padahal aku merasa kayak estetik gitu. Tapi kayaknya sama estetik kita beda sih. Aku merasa kayak kadang-kadang kita estetik orang-orang tuh berbeda-beda. Kayak misalnya style estetik orang-orang tuh beda-beda. Karena aku kayak misalnya aku difotoin kayak gini, bagi orang itu kayak itu estetik, tapi kok bagi aku nggak suka. Tapi yang ini bagi aku estetik, bagi dia nggak suka. Aku sering difotoin siapa? Kalau Gen 13 ya, yang aku percaya siapa ya?
Terima kasih kan Nurlia. Siapa ya? Sebenarnya aku udah pernah di fotoin semua sih. Cuman itu Kak Awi. Kak Awi menurut aku lumayan bagus sih menurut aku. Sebenarnya semuanya bagus, cuman kayak kayaknya emang di hari itu akunya aja yang jelek. Kalau sama Virgi bagus kak, sebenarnya bagus kak. Main bowling ya kan, sumpah itu bener banget itu itu habit, sumpah beneran. Malam Oni Jemima ajarin Mandarin. Sumpah Mandarin itu menurut aku seru, tapi kayak serunya tuh awal, maksudnya karena kalau bisa di sekolah aku itu kan belajarnya itu kayak kita misalnya dikasih materi dulu, habis itu kita tuh dikasih waktu misalnya sampai sebelum ujian. Misal ujian tuh anggap aja tanggal 30 ya, berarti kita misalnya harus sudah kayak ibaratnya tuh kayak presentasi, tapi bukan presentasi ya pokoknya gitu, sebelum tanggal 30, misalnya tanggal tanggal 25 gitu ya. Nah, jadi kita tuh bisa ada waktu dari hari ini sampai tanggal 25 gitu. Menurut aku seru-seru aja karena kita ada waktu banyak gitu loh. Jadi kita tuh kayak ada free time buat bikin drama, karena aku tuh disuruh buat drama gitu loh. Jadi misalnya materinya tuh apa gitu ya, materinya misalnya materi A, nah kita tuh disuruh buat drama dengan materi A dan kosakata yang ada di materi A gitu. Terima kasih Kak Dandi Jemimanya. Nah jadinya kita tuh setiap Mandarin itu waktunya free time, karena kita tuh buat bikin dialog, buat bikin kayak kalimat-kalimat, atau kayak kita misalnya mau dramanya apa gitu. Seru, tapi kalau misalnya udah waktu deket-deket harus presentasi dramanya itu, nah itu kita baru kayak panik gitu kan, karena kita kan suka aja kayak agak deket-deket deadline gitu ya. Jadi misalnya kayak kita masih 2 minggu lagi, ya udahlah chill aja gitu kan, santai aja, kita nggak buat dialog kayak. Terus ntar kalau misalnya udah deket-deket tuh, misalnya udah 3 hari atau 4 hari, terus kita baru kayak ini gimana, belum apa gitu. Jadi aku suka Mandarin, tapi kalau deket deadline gak suka. Kayak semuanya juga gak suka sih kalau kayak gitu. Karena aku kayak, gak aku doang sih sebenarnya, kayak rata-rata orang-orang kayak gitu. Tapi tergantung, ada orang yang rajinnya tuh kayak misalnya nih hari ini udah boleh start ngerjain, yang beneran mereka tuh udah ngerjain, kayak mereka udah ngerjain semuanya supaya ntar pas dekat-dekat harus presentasi tuh udah kayak santai gitu. Sedangkan kalau kita tuh yang tipe ya udah kita main dulu. Jadi kalau ada waktu Mandarin buat bikin drama, kita main dulu. Kalau presentasinya entaran. Terus aku sih pas itu aku inget banget kayak Mandarin kayak pokoknya pada main gitu deh. Aku inget banget, aku mau setim sama siapapun, sekelompok sama siapapun tuh pasti sama. Jadi aku suka sih, cuman mainan gosip enggak gosip, main aja. Tapi aku suka, tapi kalau misalnya udah deket-deket mau drama gak suka.
karena kan kalau drama tuh kayak harus menghafal dialog, terus harus menghafal kayak habis dari ini, terus harus banyak latihan sama kelompoknya kan, karena kalau nggak bisa nih kayak terus kayak siapa nih yang ngomong, giliran siapa nih gitu. Harus banyak belajar. Tapi tetap ini sih, tetap gak berubah. Jadi walaupun kayak kita udah tahu paniknya tuh kayak gimana kalau deket-deket deadline, tapi tetap kayak gitu, gak berubah. Karena seru, paniknya tuh seru. Nihan Piao Liang. Oh, tahu lagi artinya. Kamu sangat cantik. Oh. Terima kasih ke Fan JKT48 show-nya. Mau belajar bahasa Korea gak? Sumpah, aku mau diajarin sama Rili. Jadi dia mau ngajarin aku, sumpah. Karena pas itu kayak dia tuh tahu gitu kan, tahu bahasa Korea. Pokoknya pas itu dia bisa baca gitu deh. Terus aku kayak, pasti kamu ngasal ya, karena aku kan gak tahu ya. Jadi aku kayak, iya aja gitu kan. Terima kasih Kak Pim Azay. Terus dia kayak, enggak, sumpah aku tahu. Terus dia bilang kayak, iya dia pernah belajar gitu deh. Terus aku kayak, demi apa sih? Terus aku kayak, pengen juga dong ajarin. Tapi aku kayak males gitu. Karena pas itu aku pernah ketemu dia, terus dia kayak, jom ayo kita belajar bahasa Korea. Terus kayak di hari itu lagi nggak mood belajar, kayak lagi pingin biasa aja. Tapi dia kayak ngajakin belajar gitu kan, terus aku kayak, gak mau. Terus jadi sampai sekarang gak pernah. Korea gampang jam bahasanya. Masa sih, mana ada? Sumpah aku ngeliat gak gampang. Yang aku tau nih, handphone. Sumpah itu doang yang gitu. Karena aku sering banget nonton kayak mereka tuh ngomongnya gitu, jadi aku hafal. Terus apa ya? Kok gak tahu lagi sumpah. Pengen banget. Oh, bentar. Apa ya? Gak tahu sumpah. Pas itu aku pernah mau belajar kan, tapi kayak gak konsisten. Jadi ya gak bisa. Lebih susah bahasa Mandarin, Korea, Japan, atau Jawa. Aduh, nggak bisa semua aja lagi. Yang paling gampang Jawa lah, kayaknya. Mandarin susah. Mandarin iya sih. Aku lebih ke itu sih, nada. Nada sumpah, nadanya tuh kayak, apalagi beli, jual, itu kan mai kan. Mai itu ada nada 3, ada nada berapa sumpah, lupa. Jadi kayak beda nada tuh beda arti. Ya gitu. Terima kasih Kak Fakri. Belajar hurufnya dulu. Pas itu aja aku lagi di lapangan, terus aku bersama teman aku, terus teman aku dia kayak nulis, terus kayak tau kan ketikannya tuh udah Korea itunya. Terima kasih Kak Fakri.
udah Korea. Terus aku kayak itu gimana cara bacanya, sumpah. Terus dia beneran bisa, aku kan nyuruh kayak coba Jemima. Terus tapi aku gak tahu sih itu bener apa enggak, tapi kayaknya bener sih karena kayak dia terlihat meyakinkan gitu. Ya aku kayak amazed gitu, aku terkejut dengan orang-orang yang bisa. Salah juga, ya kan, salah juga aku juga gak tahu, makanya kayak nggak tahu, tapi kayaknya sih bener ya. Namun aku nggak tahu, tapi kayaknya benar. Karena dia kayak kelihatan meyakinkan gitu lah. Dia kayak ngetiknya tuh kayak Jemima. Gitu. Terima kasih Kak Gavi. Hahaha. Terima kasih Kak Jo. Terima kasih Kak Gavi. Fix mudah dikibuli. Mungkin kalau bahasa Korea iya. Kalau bahasa Korea iya, karena gak tahu sama sekali sumpah. Aku katanya bisa 10 bahasa. Kata siapa? Terima kasih Kak Gavi. Kata kamu. Mana ada sumpah. Coba bahasa Jawa, gak bisa lagi. Terima kasih Kak Gavi. Hahaha aja. Dia memang gak mau bohongin orang, bukan gampang dibohongin. Enggak, kata siapa? Lebih susah bahasa Inggris. Bahasa sih, tapi kayak aku merasa itu ya kayak paling, kayak aku ngeliat bahasa Korea tuh kayak susah banget. Terima kasih Kak Tim Azay. Karena belum belajar. Iya sih sebenarnya, bener. Unit song favorite, semuanya suka. Terima kasih Kak Fen, si Erinnya. Paling suka donat rasa apa? Donat. ini akhir-akhir ini, kalau akhir-akhir ini aku lagi suka donat. Enggak sih, ini enggak akhir-akhir ini sih. Ini dari dulu aku suka donat. Terima kasih Kak Jo. Aku suka banget donat almond white chocolate. Apa sih namanya? White chocolate almond. Almond white chocolate. Coklat almond. Terima kasih Kak Fakri. Almond. Ya pokoknya aku dari dulu aku suka banget sama itu. Terima kasih Kak Salsa. Jadi kalau misalnya ya aku ke bakery, aku belinya tuh pasti itu doang, kadang yang lain aku gak suka. Terima kasih Kak Fakri. Tapi yang itu aku suka. Terus sekarang donat gula tuh yang mana sih, yang kayak gula halus gitu ya, atau yang kayak glaze gitu ya? Kalau habis gak jadi beli. Iya, dulu aku kalau habis gak jadi beli. Tapi kalau sekarang, iyanya yang mana, yang glaze? Terima kasih Kak Jo. Yang glaze or yang mana? Oh, kayak gula halus.
gula putih. Aku nggak terlalu suka lagi. Terima kasih Kak Gavi. Kalau yang glaze gitu aku suka. Aneh gitu. Sumpah, dulu aku suka sih sebenarnya donat gula halus gitu. Tapi aku dulu suka banget ngemilin gula halusnya. Jadi misalnya aku pisahin gitu kan gula sama donatnya. Donatnya tuh aku makannya cepet, tapi gulanya aku nggak makan cepet. Terus jadi ya pas akhir tuh gulanya tuh banyak banget. Tapi sekarang aku nggak terlalu suka. Itu gula halus tuh masih make sense untuk dicemilin. Aku aja pas itu cemilin gula pasir, diem-diem. Aku ingat banget aku keluar, aku ke dapur, aku kayak sok mau ke dapur aja, terus diem-diem aku kayak gini. Aku kayak lihat sekitar dulu, ini celingok dulu, ini cerita kejadiannya ya. Gitu. Terus enak gitu loh, ada crunchy-crunchy-nya guys. Sebenernya enak banget, ada crunchy-crunchy-nya. Suka banget. Tapi itu beneran. Terus aku ngeliat dulu, tapi kalau misalnya aku ngeliat kayak di jar itu gulanya udah mau habis, aku kayak terima kasih Kak Alvin. Aku kayak nggak ngambil. Terima kasih Kak Rifki. Tapi kalau misalnya masih banyak, kalau misalnya udah di restock, aku ngambilnya banyak. Kan kamu makan gula di rumah kamu sendiri, kenapa cicing-cicing? Karena nggak boleh makan gula. Jadi aku kayak diem. Kayaknya nggak ada yang tahu deh sampai sekarang. Itu enak, tapi sekarang aku udah nggak pernah. Tapi ada tau gak sih, suka cemilin garam, sumpah. Jadi pas itu ya ada bazar di sekolah. Terus di sekolah itu ada orang jual kayak puding, tapi pudingnya itu bentuknya tuh bulat, yang beneran kayak bulat. Habis itu dia tuh rasanya rasa mint. Terima kasih Kak Salsa. Makan itu puding itu rasanya mint kan. Terus dia tuh suka banget asin, jadinya mint itu kan udah kayak odol. Terus dia tambahin garam. Terus kata dia enak banget. Katanya kayak udah kayak odol, terus tambah garam, asin. Terus kira enak banget. Terus aku kan coba kan, terus aku kayak kok bisa ya dia suka. Padahal kayak gak enak, sumpah pas aku coba. Aku bahkan bukan cuma garamnya doang aku gak suka, aku puding odolnya aja aku gak suka. Enakan tambahin gula. Enggak juga sih, enakan cemilin gula. Terus itu aku ingat banget, aku beli apa ya? Terima kasih Kak Gavi. Aku beli mango, apa ya namanya, sun apa ya namanya, mango yang di sandwich. Iya, mango. Iya, jadi kayak roti, terus ntar ada, sundae, yes, that's it. Itu aku suka banget, aku beli yang strawberry sama mango, tapi menurut aku enakan mango. Aku dulu lebih suka mango apa strawberry ya? Pas strawberry kali ya aku sukanya ya? Nggak tahu, lupa. Oh, itu aku kalau misalnya ada bazar sekolah, itu pasti ada yang jual itu. Nah, aku pasti beli itu.
karena itu terenak. Terus ada juga kentang. Oh ya, kentang itu ya. Terima kasih Kak Pepen pilihannya. Hah, itu kan ini karena bazar, ada bazar. Kalau misalnya di kantinnya ya enggak, itu kan karena ada bazar. Jadi muridnya itu kayak misalnya kayak apa sih, kayak per kelompok gitu, misalnya angkatan berapa per kelompok, terus mereka jualan gitu loh. Udah makan mangga lagi? Udah, kemarin. Aku juga pernah jualan tau guys. Aku jualan apa? Oh, aku inget banget. Aku jualan tanghulu. Aku jualan tanghulu. Nah, terus ini ada cerita di balik tanghulu. Terima kasih Kak Pepen. Oke, jadi ada cerita di balik tanghulu. Jadi kita kan mau buat tanghulu nih, buat jualan. Kita nih gini, kita awalnya mikir nih, kita mau jualan apa ya? Kita nggak mau kalah. Kita kayak harus memberikan, kita harus membuat menu terbaik gitu kan. Terus, tanghulu yang itu loh, yang buah yang ditusuk terus diituin sama gula cair, terus yang jadinya buahnya tuh luarannya tuh gula yang kayak crispy gitu loh. Iya, gula cair. Itu makanan apa sih? Bukan manisan buah, tanghulu. Iya, ya dari Korea, bener. Pintar sekali. Bentar ya, sabar ya. Oke. Masa yang dipakai segitiga? Itu ini gak sih? Itu ya yang ada payung, ada segitiga itu. Bukan. Terima kasih Kak Firman. Udah, nanti kan cari aja ya, tanghulu. Nah, terus kita nih ngide banget nih. Kita kan kayak, kita mau buat apa ya? Terus kita kayak, kayak tanghulu deh. Karena itu pada masa itu tanghulu tuh kayak lagi tren banget. Terus kita kayak penasaran gitu kan, pengen buat tanghulu. Terus ya udah, kita mau jualan tanghulu. Terus kita kayak sok banget gitu, open PO. Kita kayak, guys, siapa yang mau tanghulu gitu. Kita kayak bener-bener samperin per kelas-kelasnya. Kita kayak, guys, siapa mau tanghulu? Catat. Mau berapa? Mau 2? Oke. Mau 3? Oke, 3. Mau berapa? 1. Mau yang apa aja nih? Anggur atau strawberry? Oh, ini. Gitu kan. Jadi kita udah prepare banget. Jadi misalnya yang semuanya strawberry, misalnya ada 10 pieces. Terus kalau misalnya pieces. Ya gitu deh. Terus pokoknya banyak kan, kita udah catat. Terus 1 hari sebelum kita jualan, kita tuh berkumpul untuk buat tanghulunya dulu. Karena kalau misalnya kita buat tanghulunya di sekolah, nggak mungkin bisa. Terus kita udah berkumpul. Terus kan tau gak sih, aku udah bawain gula beneran kayak 1 pack gitu, ada 2. Dan itu gagal semua. Kita udah kayak cairin kan. Terus kita anuin buahnya juga. Terus strawberry itu kita udah beli banyak banget, terus gagal. Terus jadi kita tuh panik guys, karena tuh kayak hamin sehari doang. Dan kalau gagal tuh kayak kita udah gak ada modal. Kira kan kita dikasih modal tuh dari sekolah, tapi kayak kita kan udah beli banyak ya, modalnya lagi tuh gak ada. Jadinya kayak mubazir betul sekali. Terus jadinya kayak kita
bingung gitu kan, kita harus kayak gimana. Nah kayaknya kita itu gagal karena kita itu pakai frozen strawberry. Harusnya tuh pakai strawberry biasa kan, tapi pada saat itu lagi nggak musim yang ada frozen strawberry. Terus jadinya strawberry basah banget kan, karena kan frozen kan, jadinya kayak dia tuh lembek banget gitu strawberry-nya. Nah dia tuh nggak mau menyatu dengan gula, dia kayak nggak mau dasi with gula. Terus jadinya gagal. Terus kita kayak aduh, kita stres banget. Kita kayak stres banget, kita bingung kan, besok kita mau jualan apa, padahal kayak banyak banget nih yang mau pesan. Kita udah so banget, kita udah catat gitu kan. Terus jadinya ya udah kita buat seadanya dan sebisanya, pokoknya kayak strawberry kita keringin dulu bla bla bla. Terus ya udah tuh, udah kayak gitu. Besokannya kita mau buat suatu banner, kita membuat tulisan banner kayak tidak open PO. Jadi PO yang sebelumnya kita tawarin tuh gak jadi dia kayak yang sebelumnya PO itu nggak jadi ada open PO, jadi kayak harus beli langsung di tempatnya. Tapi banyak orang yang kayak ini juga, yang orang yang emang nggak pada, misalnya mereka PO tapi ternyata mereka nggak ngambil, jadinya kayak ya udah, jadinya nggak open PO kan. Terus kita masukin tanghulu kan, kita udah buat tuh sebisanya tuh tanghulu dengan bentukan kayak aneh banget. Terus kayak gulanya yang masih meleleh, kita langsung masukin ke plastik. Terus kita masukin ke box ice gitu kan, tempat es. Terus ya udah ada yang beli kan. Terus kita kan kayak udah, kita misalnya kita lihat dulu orangnya, kalau misalnya guru nih yang beli, kita pilih tanghulu yang paling kayak normal gitu loh di antara yang lain, yang kayak paling bentukannya tuh paling tanghulu di antara yang lain. Terus kalau misalnya kita bisa lihat kayak ini kayak nggak apa-apa deh tanghulu yang agak jelek dikit. Terus ya udah, tapi tau gak sih katanya reviewnya katanya enak, sumpah. Kata mereka enak, mereka suka, mereka katanya enak. Terima kasih ke Alfi. Terus aku kayak demi apa sih? Enggak percaya, pasti bohong biar gak kecewa. Enggak, katanya enak, tapi pas aku coba ya emang enak sih, soalnya kayak strawberry pas gula. Tapi bukan kayak tanghulu, kayak ya udah strawberry manis aja. Makanya enak, I think. Tapi laris sumpah guys, abis, bener-bener abis banget itu. Terus kita jualan sando kan, kita kan pakai selai, kita ada pakai selai kayak strawberry jam gitu kan. Strawberry jam mah ya, strawberry jam. Nah terus strawberry jam itu abis. Strawberry jam itu abis. Terus kita kan kayak gimana nih, kita mau jualan, masih ada yang mau beli, tapi strawberry jamnya udah abis. Kok pakai enggak, pokoknya pakai buah sampai ada jamnya juga pokoknya. Bukan, terima kasih Kak Salsa kaninanya, bukan buat sando, buat minuman. Kita tuh buat kayak apa ya, terima kasih Kak Pepen cilianya. Kita buat kayak soda, tapi soda pakai strawberry jam. Gak tahu, itu agak aneh sih, tapi kayak kata orang juga enak. Gak tau sih, ya itu. Terima kasih ke Pepen cilianya. Nah terus kita kan nyiapin selainnya tuh dikit kan, karena kita pikir kayak gak ada yang mau beli gitu kan. Terima kasih ke Pepen. Terus ternyata abis, strawberry jamnya abis. Terus kita kan bingung ya, terus kita nitip orang buat beliin strawberry jamnya. Terus beda brand, terus kayak pokoknya strawberry jamnya tuh kayak dicampur-campur sama air dan lain-lain. Pokoknya kayak enggak banget, beda. Iya, sumpah udah beda brand. Terus kayak kita jadinya ngirit-ngirit gitu loh ngasihnya. Dari yang awalnya kita nggak pelit ke pelanggan, jadi kayak ngasihnya tuh ngirit-ngirit banget. Terima kasih Kak Gavi. Hahahanya. Iya, itu brand kurang prepare banget sih. Terus jadinya kayak, tapi bagi mereka tetap enak, jadi kayak I don't
don't know, kayaknya emang enak. Pokoknya itu aku kayak hektik banget di hari itu. Aku langsung kayak, orang-orang tuh suka gak sih apa mereka langsung sakit perut ya setelah kayak makan makanan dari kita, karena kayak agak-agak higienis gitu ya, agak-agak higienis banget. Udah selainnya ganti brand, terus dicampur-campur air, dicampur-campur apalah biar kelihatan banyak. Gak tau sih, terus tanghulunya yang udah gulanya dipakai di reusable. Terima kasih kan Alvaro. Pasti sakit perut, tapi katanya enak. Makanya itu aku shock. Aku udah kayak siap menerima komen-komen orang, review orang yang kayak tanghulunya nggak enak. Tapi kayak ternyata enak, even minumannya yang kita kayak nggak tahu itu minuman apa. Ternyata mereka suka. Gitu. Jadi aku kayak sebenarnya kita tuh jago jualan. Tapi aku ingat banget pas itu kita bukan yang terlaris deh, kan kita dibagi beberapa tim kan. Kita bukan yang terlaris. Aku ingat banget pas kita hitung-hitung hitung-hitung hasil jualan pada hari itu, gak yang terlaris, tapi gak apa-apa. At least masih ada yang beli dan masih habis, maksudnya kayak menjualannya habis. Berarti emang kitanya yang kayak kurang banyak ngambil untung. Tapi untung, ada untungnya. Paling laris jualan slime, supaya itu benar, sehari tuh bisa 100.000 itu banyak banget loh buat anak kecil. Terima kasih Kak Syabib, plastiknya itu udah sangat besar untuk anak kecil. Terima kasih Kak Fadil, konfetinya. Jadi aku kayak pas jualan slime itu kayak, oh my god, aku mendapatkan uang. Modalnya 3 juta, untungnya 100.000. Oh enggak, sumpah modalnya gak tau sih modalnya berapa, tapi at least dapet duitnya 100.000. Itu aku udah seneng banget. Di hari itu aku langsung gini, aku pulang ya, aku langsung kayak lihat dompet kan, wis dihitung, wis dapet 100 gitu. Kayak seneng banget, dapet 100. Terus aku langsung kayak aku jalan tiap hari deh. Terus di kebesokan harinya, di sekolah tidak boleh jualan ya. Tiba-tiba dibilang pemberitahuan di sekolah tidak boleh jualan ya. Aku langsung kayak, aku kecewa. Padahal aku langsung kayak, aku pikir kayak, oh my god, 100.000 besoknya 100.000, besoknya 100.000. Ternyata tidak boleh jualan. Itu sedih sih. Tapi aku tetap diam-diam, aku kayak, shh guys, jangan ada yang lapar ya, aku tetap jualan yang lain. Tapi beberapa keesokan harinya, gak boleh jualan ya, sumpah. Padahal itu udah slime, terus aku udah ganti nih jadi pulpen, udah ganti lagi nih jadi yang lain, tetap gak boleh. Terus aku jadinya kayak, ya udah, kayaknya emang nasib tidak jualan, emang harus belajar. Iya, terima kasih ke Akbar pumpkinnya. Kemarin jualan ya kan, sebenarnya punya jiwa dagang, tapi di stop, tidak dibolehin. Padahal sebenarnya bisa tiap hari tuh dapat 100 dengan jualan slime. Pulpennya warna apa? Warna apa ya? Warna pink kali ya? Ada banyak warna, sumpah. Aku juga punya banyak pulpen warna.
Tunggu ada. Ada. Hitam, ada hitam. Itu yang biasanya yang ini kan, yang daily ya, daily use. Terima kasih Kak Tayau, Kak Intan ya. Aku masuk ke yain aja masih dia. Terus, iya kan? Udah aku pas potong ini ya, poni aku, kok iya? Pas aku potong ini, pendek, terus gue masuk kayak, tapi tentu gak sependek itu pas itu. Enggak, sumpah ini bener gak ganggu. Tapi sekarang aku kayak mulai terbiasa. Kan biasanya ya, aku tuh kayak sekarang sebelum berponi kan ngaca terus ya. Bisa dikit-dikit nih ya, jalan set, kadang-kadang aku langsung kayak ngaca gitu kan. Tapi sekarang ada perubahan itu aku gak ngaca terus. Tapi kayak, maksudnya tetap ngaca, tapi kayak gak sesering kemarin pas baru awal potong. Terima kasih Kak Tayau. Tapi kalau misalnya pas aku baru potong, aku kayak pokoknya harus lihat poni aku. Misalnya nih ya, ada angin dikit ya, misalnya angin kayak gini, aku kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah kayak bisa menerima sedikit. Terima kasih Kak Gavi. Ya kan, takut poni gak rata, ya kan. Iya, berdamai sama poni, bener. Kemusuhan sama angin enggak sih, tapi aku kan pas itu sumpah ini apa sih, pas itu aku udah rapiin poni nih, udah rapi banget gitu kan, terus tiba-tiba angin gitu. Terus aku kayak aku baru banget benerin poni, langsung terbang ke belakang, langsung kayak seluruh muka aku tuh kayak gitu. Terima kasih Kak Tayau, selamat pestanya. Terima kasih Kak Alvin. Oke. Tapi sekarang kalau misalnya sekarang nih ya, udah kena angin, aku yang kayak misalnya kena angin ya, aku kayak gitu, udah chill, gak ya kalau misalnya kena angin ya, dia pas awal potong kena angin, gitu, langsung kaca gitu. Kalau sekarang udah biasa aja. Iya, udah cool girl. Kira-kira
rapi. Terima kasih kata ya. Tapi ya semenjak berponi terima kasih Kak 12. Wih, langsung ada petir. Semua kaget. Kirain ada suara apa. Aneh banget ya kalau kayak gini ya, kayak terlalu rapi gitu, gak suka. Besok aku inget banget ini ada cerita. Terima kasih kata ya. Ada cerita aku kan pulang sekolah. Ih, jadi kangen kira-kira. Ntar ya teman-teman, sisir aku rusak. Sebar. Enggak deng, never mind. Oke. Jadi ada cerita, aku kan pulang sekolah ya. Aku pulang sekolah. Terus aku jalan nih, kan aku masih dengan seragam sekolah, dasi sekolah, dasi SMP. Pokoknya masih rapi kan, masih rapi banget. Terus pas itu aku dijemput. Biasanya aku nggak dijemput sama orang ini gitu kan. Terus aku dibilang gini, rapi banget. Katanya gak suka kalau bisa terlalu rapi. Terus semenjak itu, terus soalnya kan kayak dia ya. Terus semenjak itu aku beneran tahu kalau misalnya pulang sekolah, aku selalu kayak lepas dasi karena kayak gerah. Orang ini siapa? Ada guys, pupu aku pokoknya. Terima kasih kata ya buat pestanya. Kayak gitu. Makanya semenjak itu aku kayak emang iya ya terlalu rapi. Terus aku langsung kayak, jadi kalau misalnya main, karena aku suka, terima kasih Kak Akbar. Pumpkinnya aku kan penghuni sekolah, aku lepas gitu. Terima kasih Kak Firman. High score. Terima kasih Kak Salsa, kaninanya. Nyisir mau. Sumpah udah gak nyisir tahu. Terima kasih kata ya bawa pestanya. Sumpah pada udah gak sisiran. Ya udah deh, pakai tangan kalau gitu. Sumpah kayak masih aneh dilihat muka sendiri. Baru senang rambut baru, jadi nyisir rumah.
Tapi itu bener tau, itu bener. Kalau misalnya rambut baru itu kayak rasanya pengen ngaca, pengen pegang rambut kalau rambut baru. Tapi kalau udah lama agak. Tapi aku kangen banget tau sama salon aku, salon langganan aku di Lombok. Beda rambut gini apa dulu? Sebenarnya sama aja sih, karena kayak ya sama aja gak sih sebenarnya. This is still me. Poni ini dan poni itu dan ini sama aja sih sebenarnya. Pegang rambut holik. Oh no. Kamu pas potong poni apa? Tingkat kepedean kamu berapa? Sebenarnya sama aja, tapi karena pas itu kan kayak baru banget ya. Aku tuh kayak gak terbiasa lihat muka aku gitu loh. Aku kayak this is me gitu. Aku kayak merasa aneh, tapi kalau sekarang aku udah biasa aja sih. Terima kasih Akbar buat pestanya. Ya kan, belum kebiasa kayak kan, bener, sumpah. Sisir poninya lagi. Tadi katanya nyisir mulu, sekarang disuruh sisir. Kalau bangun poninya berantakan gak? Coba bangun-bangun poninya tuh kayak kayak jelek banget. Tapi kalau digini udah bener lagi sih itu, makanya harus digini nih, atau kan disisir. Tapi ntar katanya nyisir mulu, jadi coba di roll keluar. Aku aja roll ke dalam aja ya, hasilnya tuh kayak masih jelek banget. Aku masih nggak ngerti, I don't know how to styling it. Jadi aku masih bingung banget kan. Aku pakai roll pas itu, tapi aku malah jelek banget ya kayak gini, zut gitu. Jadi aku masih meraba-raba gimana cara styling body ini. Jadi bisa kayak gini. Kalau misalnya di roll itu kayak gitu. Roll jumbo pink gak kepake. Sumpah gak kepake. Sumpah gak mau kepake. Aku kan pas itu kan pengen coba ya pakai roll besar aku buat poni ini, gak bisa, jadi gak kepake. Sekarang aku pakai kecil. Dekat sedikit, dia sudah menemani aku. Terima kasih Kak Firman. Jadi sekarang aku pakai sekecil ini guys. Jadi kecil, super mini. Terima kasih Kak Bagus. Emang kalau udah nggak kepake ditinggalin gitu aja, padahal udah pernah bersama. Kok jadi curhat? Padahal gak tahu roll jumbonya tuh masih ada di tas aku, sumpah. Beneran ada di tas aku. Aku bawa yang kecil sama yang besar kali aja kalau misalnya pakai yang besar. Tapi nggak dipakai sih sebenarnya. Terima kasih ke Firman.
udah megang kucing, masih takut deh. Enggak kok, berani. Terima kasih Kak Adnan. Iya, berani. Dikit. Tapi kayak pokoknya aku akhir-akhir ini lagi banyak bertemu kucing deh. Aku biasa bertemu kucing tapi kayak nggak sebanyak ini. Tapi kayak akhir-akhir itu lagi ya kayak ketemu kucing banget. Aku kayak pengen lari gitu. Terima kasih Kak Bagus, Mas Batangnya. Iya sih, itu artinya aku emang harus berani. Tapi gak bisa. Sudah berusaha, tapi gak bisa. Aku kayak jangan bawa ikat. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Takut sama Bu. Udah, sumpah nggak pergi. Aku udah samperin ya. Aku kayak udah nakut-nakutin gitu kan. Aku kayak menginjakkan kaki aku dengan hentakan kenceng. Tetep gak pergi. Mereka malah berani. Padahal aku kayak udah serem gitu loh. Tapi mereka tetap itu. Kucing lebih suka sama orang yang takut kucing. Jongkok di depan kucing. Ini tips nggak bener. Guys, aku baca ini ya guys. Aku baca top gifters ya guys. Oke. Oke, dari yang ke-10 ada Kak Fakri 20 Abangnya Maira. Terima kasih Kak. Yang ke-9 ada Kak Taya terima kasih Kak Taya Yang ke-8 ada Kak Akbariaji, terima kasih Kak Akbariaji. Yang ke-7 ada Kak Bagus, terima kasih Kak Bagus. Yang ke-6 ada Kak Salsa, terima kasih Kak Salsa. Yang ke-5 ada Kak Fanfan, terima kasih Kak Fanfan. Yang ke-4 ada Kak Pepen, terima kasih Kak Pepen. Yang ketiga ada Kak Syabib, terima kasih Kak Syabib. Yang kedua ada Kak Dakdikdukder, terima kasih Kak Dakdikdukder. Yang ke-1 ada Kak 12, terima kasih Kak 12. Terima kasih ya guys. Terima kasih ya guys sudah menemani hari ini. Bye bye. Terima kasih ya guys. Bye bye.